Setiap kali kita menyalakan lampu, mengisi daya ponsel atau menyalakan mesin kendaraan, jarang kita berpikir, dari mana sebenarnya energi itu berasal dan berapa harga yang harus kita bayar. Bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan masa depan bumi kita. Dunia modern menuntut energi yang murah, aman, dan bersih. Namun, di balik semua itu, tersimpan dilema yang sulit. Bisakah ketiga tujuan besar ini tercapai sekaligus? Ataukah kita harus memilih, mengorbankan salah satunya demi yang lain? Mari kita telusuri bersama kenyataan di balik perdebatan energi global. Bayangkan, sejak dulu sampai sekarang, roda perekonomian dunia selalu berputar karena energi. Energi adalah nafas yang membuat sebuah bangsa bisa tumbuh dan makmur. Kalau energi murah, ekonomi bisa berkembang. Kalau energi aman, negara bisa tenang dari guncangan geopolitik. Dan kalau energi ramah lingkungan, maka masa depan kita bisa lebih terjamin. Tapi kenyataannya tidak sederhana itu. Kebanyakan negara bahkan kesulitan mencapai satu saja dari tujuan tersebut. Apalagi jika harus menyeimbangkan semuanya. Lihat saja, harga energi dunia sejak awal 2000 sudah naik hampir 3 kali lipat. Guncangan perdagangan berkali-kali mengacaukan pasokan energi nasional. Dan sekarang, suara peringatan tentang krisis iklim semakin keras terdengar. Disinilah benturan kepentingan terjadi. Ketika keadaan mendesak, negara lebih memilih melimpahkan energi dan menjaga keamanannya terlebih dahulu. Tidak ada yang mau mengalah. Sebab kalau satu negara berkorban sementara negara lain tetap jalan, masalah global pun tidak selesai. Lalu muncul pertanyaan yang agak ekstrem. Bagaimana kalau kita tidak lagi peduli pada lingkungan? Bagaimana jika kita menilai pemanasan global hanya dengan kalkulasi seorang ekonom, tanpa bicara soal beruang kutub, tanpa bicara soal hutan yang terbakar, kecuali kalau itu sudah mengganggu produk domestik bruto? Dalam kerangka pikir seperti itu, bagaimana seharusnya kita menyusun energi dan perekonomian agar tetap bisa memaksimalkan kemakmuran jangka panjang? Kedengarannya dingin dan kejam, tapi sebenarnya ini sudut pandang yang realistis. Karena bisa jadi cara paling masuk akal untuk menghadapi pemanasan global adalah menjadikannya isu ekonomi, bukan semata isu lingkungan. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, bisakah penyelamatan bumi dibuat menguntungkan secara ekonomi? Apa masalah terbesar dalam penggunaan energi kita saat ini? Dan apakah negara-negara di dunia siap melakukan pengorbanan untuk sebuah trade-off yang menentukan masa depan? Semakin besar akses sebuah negara terhadap energi, semakin kuat pula mesinnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Energi bagaikan bahan bakar utama yang menyalakan pabrik-pabrik, menggerakkan transportasi, hingga menerangi jaringan listrik. Dan pada akhirnya, energi yang murah dan berlimpah berarti pendapatan nyata masyarakat bisa ikut meningkat. Kita bisa melihat contohnya di Amerika Serikat. Awal dekade 2010 menjadi era yang disebut sebagai ledakan shale gas. Dampaknya luar biasa. Harga energi turun hampir setengahnya, tepatnya 47%. Dari situ, konsumen Amerika menikmati manfaat senilai 74 miliar dolar per tahun. Tidak berhenti di situ, lebih dari 700.000 lapangan kerja baru tercipta berkat energi murah tersebut. Lalu ada Islandia, sebuah negara kecil di utara. Mungkin inilah contoh paling jelas tentang bagaimana energi bisa mengubah wajah perekonomian. Dengan memanfaatkan tenaga panas bumi dan tenaga air, Islandia menjelma menjadi salah satu produsen listrik terbesar di dunia jika dihitung per kapita. Energi melimpah itu tidak mereka sia-siakan. Mereka menggunakannya untuk industri yang haus energi. Mulai dari peleburan aluminium, penambangan kripto, hingga pusat data kecerdasan buatan. Hasilnya, Islandia kini masuk jajaran negara terkaya sekaligus paling aman di dunia. Aman karena mereka tidak perlu khawatir terhadap risiko geopolitik di pasar energi global yang penuh ketidakpastian. Bandingkan dengan Jerman. Saat Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2022, Jerman yang sangat bergantung pada pasokan minyak dan gas Rusia terpaksa mencari sumber energi baru dengan terburu-buru. Langkah itu menyakitkan dan hingga kini masih menjadi beban berat bagi mesin industri terbesar di Eropa. Dampak dari krisis energi ini benar-benar terasa. Harga energi melonjak 35%, membuat biaya listrik dan bahan bakar di Jerman menjadi salah satu yang termahal di dunia. Beban itu jatuh ke rumah tangga, yang pendapatan realnya makin tertekan.
Di sisi lain, dunia usaha harus menanggung biaya produksi yang lebih besar, sehingga keuntungan menyusut dan investasi melemah. Inflasi pun merebak, dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1991, Jerman mencatat defisit perdagangan. Sejak saat itu, kepercayaan dunia bisnis tak pernah benar-benar pulih. Di sini terlihat jelas bahwa tidak semua negara punya posisi yang sama. Ada yang bisa lebih mudah menyelaraskan antara kelimpahan energi dan keamanan energi. Selama impor murah tersedia, negara bisa bernapas lega. Tetapi itu artinya mereka sekaligus membuka diri terhadap risiko geopolitik yang setiap saat bisa berubah arah. Maka, impian terbesarnya adalah memproduksi energi murah di dalam negeri, seperti yang dilakukan Islandia, sehingga pertumbuhan tetap berjalan dan ekonomi terlindungi. Namun, kompleksitas persoalan energi tidak berhenti di sana. Dunia kini menghadapi tekanan besar untuk melakukan dekarbonisasi. Mayoritas negara sudah berkomitmen mencapai target net zero pada tahun 2050. Tetapi hingga kini, sulit sekali menyelaraskan 3 tujuan besar: energi berlimpah, energi aman, dan energi hijau. Fakta di lapangan justru menunjukkan konsumsi bahan bakar fosil dunia terus meningkat ke level yang belum pernah tercatat sebelumnya. Bahkan batu bara, yang dikenal sebagai bahan bakar paling kotor, masih digunakan dalam jumlah besar. Memang, energi terbarukan tumbuh cepat dan harganya semakin kompetitif, tapi kenyataannya, bahan bakar fosil masih mendominasi konsumsi energi global. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Lebih dari itu, untuk pertama kalinya suhu global melampaui target Perjanjian Paris sebesar 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri. Padahal target ini baru kita sepakati sekitar 10 tahun lalu. Menurut laporan United Nations Environmental Program, jika pola kebijakan saat ini terus berlanjut, maka pada tahun 2100, suhu global bisa meningkat antara 2,6 hingga 3,1 derajat Celcius. Tentu, ada negara yang akan terdampak lebih parah daripada yang lain. Namun jangan lupa, atmosfer ini kita bagi bersama. Inilah mengapa masalah energi dan iklim tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang satu negara saja. Ambil contoh Australia. Mereka bisa menghapus batu bara dari jaringan energi domestik, lalu bangga dengan catatan lingkungan yang lebih hijau. Tapi pada saat yang sama, batu bara itu tetap dikirim ke Tiongkok. Secara teknis, angka emisi nasional Australia tampak lebih bersih. Namun kenyataannya, batu bara tetap dibakar, karbon tetap dilepas ke udara, dan dampaknya sama saja. Bahkan lebih buruk jika kita hitung pula solar kapal laut yang dipakai untuk mengangkutnya. Norwegia juga punya paradoks serupa. Negara ini dikenal maju dan ramah lingkungan, tetapi tetap mengekspor bahan bakar fosil dalam jumlah besar. Dan emisi dari ekspor itu tidak tercatat dalam angka nasional mereka. Tiongkok pun tidak kalah kontradiktif. Di satu sisi, mereka adalah pemimpin global dalam pengembangan energi terbarukan, dengan kapasitas tenaga surya dan angin terbesar di dunia. Tapi di sisi lain, mereka juga membakar lebih dari 50% batu bara dunia, bahkan masih menyetujui pembangunan pembangkit baru untuk memenuhi permintaan energi yang terus melonjak. Fakta ini membuat kita harus jujur, dunia sedang gagal mencapai target net zero. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar penting? Memang, kebakaran hutan, keruntuhan ekosistem, dan kepunahan massal adalah tragedi besar jika dilihat dari kacamata lingkungan. Tapi jika kita memakai kacamata dingin seorang ekonom, pertanyaan berubah. Apakah mencegah pemanasan global benar-benar sejalan dengan kepentingan ekonomi global? Dengan kata lain, lebih mahal mana? Biaya untuk mencegah pemanasan global atau biaya yang harus ditanggung jika kita membiarkannya terus berlanjut? Mari kita lihat masalah ini dari kacamata ekonomi. Dalam ilmu ekonomi ada yang disebut eksternalitas negatif. Ini terjadi ketika produksi atau konsumsi sesuatu menimbulkan biaya bagi orang lain yang sama sekali tidak ikut terlibat. Bahan bakar fosil adalah contoh paling jelas. Saat dibakar, ia menghasilkan polusi dan mempercepat pemanasan global. Dampaknya dirasakan masyarakat luas, bukan hanya penjual atau pembeli bahan bakar itu. Masalahnya, harga pasar tidak menghitung biaya sosial ini. Akibatnya, bahan bakar fosil tampak lebih murah dari harga sebenarnya. Dan karena murah, penggunaannya berlebihan. Inilah yang disebut kegagalan pasar, sebuah tragedi bersama, di mana semua orang bertindak demi kepentingan sendiri, tapi justru merusak sumber daya bersama kita, atmosfer bumi. Bayangkan sebuah ruang merokok raksasa. Setiap negara berpikir, satu batang rokok ini tidak masalah.
bisa membantu saya bekerja lebih keras. Tapi ketika semua menyalakan rokok, ruangan penuh asap, semua jadi sulit bernapas, bahkan mereka yang tidak merokok ikut menderita. Pertanyaannya, berapa sebenarnya biaya ekonomi dari hidup di dalam ruang asap panas terbesar di dunia ini? Dampaknya nyata. Pemanasan global memicu badai, banjir, gelombang panas, hingga kekeringan. Semua itu merusak aset, infrastruktur, dan modal produksi. Sebuah studi terbaru memperkirakan kerugian akibat cuaca ekstrem terkait iklim mencapai 143 miliar dolar per tahun. Di Amerika Serikat saja, jumlah bencana bernilai miliaran dolar terus meningkat tajam sejak dekade 2000. Dan meskipun kita tidak terdampak langsung, biaya itu tetap terasa melalui kenaikan premi asuransi properti yang dibebankan ke semua orang. Tidak hanya itu, cuaca ekstrem juga menghantam sektor pertanian. Tanaman lebih sering gagal, hasil panen menurun, harga pangan naik. Akibatnya, pendapatan real masyarakat turun, dan pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat. Sejauh ini, pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia diperkirakan telah menurunkan produktivitas pertanian dunia sebesar 21%. Namun dampaknya tidak berhenti di sana. Panas yang semakin ekstrem juga menggerus tenaga kerja, suhu yang lebih tinggi mengurangi pasokan tenaga kerja global, dan produktivitas di sektor-sektor yang padat fisik, terutama konstruksi dan pertanian. Sebuah laporan dari London School of Economics bahkan memperkirakan hingga 1,2 miliar pekerja berisiko mengalami penurunan kapasitas akibat tekanan panas. Akibatnya, pendapatan menurun dan produk domestik bruto ikut tertekan. Peningkatan suhu juga memicu lebih banyak kasus heat stroke, kelelahan, serta gangguan kardiovaskular. Ini menambah beban pada sistem kesehatan dan meningkatkan jumlah kematian terkait gelombang panas. Lalu, kita menghadapi kenaikan permukaan laut yang secara harfiah menghapus lahan berharga, terutama di negara-negara yang wilayahnya rendah. Artinya, tanah produktif dan ruang hidup semakin tergerus. Namun, dalam rangka melihat analisis ekonomi secara menyeluruh, ada pula beberapa manfaat ekonomi dari pemanasan global. Misalnya, karbon di atmosfer yang meningkat dapat menciptakan lingkungan yang lebih subur untuk fotosintesis. Fenomena ini disebut carbon fertilization dan diperkirakan memberi dampak positif terhadap hasil panen tertentu, khususnya gandum. Selain itu, wilayah-wilayah beriklim dingin di lintang utara seperti Rusia dan Kanada diproyeksikan menjadi lebih produktif secara pertanian dan lebih layak huni. Hal ini setidaknya bisa sedikit menutupi kerugian dari pola cuaca yang tidak menentu. Kematian akibat cuaca dingin juga berpotensi menurun, dan biaya pemanasan bisa lebih rendah, menciptakan penghematan bagi rumah tangga maupun bisnis. Bahkan, mencairnya es laut membuka jalur pelayaran baru di Arktik yang dapat mempersingkat waktu tempuh dan mengurangi biaya bahan bakar antara Eropa Barat dan Asia Timur. Namun, semua manfaat itu bersifat regional, terbatas, dan hanya pengecualian. Jika dilihat secara keseluruhan, dampak bersih dari pemanasan global tetap jelas-jelas negatif. Lebih parah lagi, dampaknya tidak akan merata. Negara-negara dengan iklim tropis yang berada dekat garis khatulistiwa justru akan menanggung akibat paling buruk. Ironisnya, mereka adalah negara-negara yang cenderung miskin, paling rawan pangan, dan menyumbang paling sedikit terhadap terjadinya pemanasan global. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya migrasi besar-besaran menjauhi wilayah khatulistiwa. Sebab, jika saat ini saja kondisi hidup di negara-negara tropis sudah berat, bayangkan bagaimana keadaannya 50 tahun ke depan. Sekarang, mari kita lihat proyeksi angkanya. Salah satu studi empiris yang paling sering dikutip memperkirakan bahwa produk domestik bruto global pada tahun 2100 akan sekitar 23% lebih rendah dibandingkan dunia tanpa perubahan iklim. Perlu digarisbawahi, angka ini adalah perkiraan tengah, bukan skenario terburuk. Studi yang lebih baru dari National Bureau of Economic Research bahkan memperkirakan biayanya bisa mencapai sekitar 50% dari produk domestik bruto global pada tahun 2100. Yang lebih krusial, dampaknya meningkat secara non-linear. Semakin panas suhu bumi, semakin cepat pula output ekonomi tergerus. Dari sudut manapun kita melihat, angka ini jelas menggambarkan kerugian yang sangat besar. Namun, menghindari skenario terburuk dari pemanasan global juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu, bagaimana jika kedua biaya ini kita bandingkan? Untungnya, sudah ada penelitian yang membahas hal ini. Untuk membatasi kenaikan suhu ke tingkat yang lebih aman,
yaitu di bawah 2 derajat Celcius, dunia harus melakukan transformasi besar-besaran, terutama di sektor energi. The Stern Review, yang hingga kini masih menjadi analisis ekonomi paling terkenal terkait pemanasan global, setelah diperbarui, memperkirakan biaya tahunan untuk mitigasi iklim berada di kisaran 2% dari produk domestik bruto global. Perkiraan ini sejalan dengan analisis IPCC maupun IMF, yang secara umum menemukan bahwa 2 hingga 3% dari PDB global per tahun cukup untuk membiayai investasi yang diperlukan dalam pengurangan emisi serta langkah-langkah adaptasi. Jika kita letakkan keduanya berdampingan, kerugian akibat pemanasan global tanpa upaya mitigasi bisa mencapai kehilangan 23% PDB setiap tahun pada 2100. Sementara itu, biaya mitigasi dan adaptasi hanya sekitar 2 hingga 3% dari PDB global per tahun. Kesimpulan besarnya jelas, investasi untuk mengurangi dampak terburuk pemanasan global adalah cara terbaik untuk menjaga kemakmuran ekonomi global dalam jangka panjang. Bahkan, jika seseorang tidak peduli terhadap lingkungan, seharusnya ia tetap peduli terhadap pemanasan global demi kepentingan dirinya sendiri. Sebuah survei internasional terhadap 700 ekonom terkemuka menunjukkan dukungan luas terhadap kesimpulan ini. Namun, pertanyaannya, mengapa kita tetap gagal? Salah satu jawabannya adalah karena biaya mitigasi ini bersifat front-loaded. Artinya, kita harus membayar sekarang, sementara manfaatnya baru akan terasa puluhan tahun mendatang, ketika banyak dari kita sudah tiada. Dan sebagai manusia yang cenderung hanya peduli pada jangka pendek, investasi besar untuk mengurangi perubahan iklim terasa kurang menarik bagi kepentingan langsung kita. Selain itu, masih ada berbagai tantangan besar lain yang menghalangi langkah-langkah mitigasi ini. Pemanasan global tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Ia membutuhkan koordinasi kebijakan yang erat di tingkat global. Namun, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, perlombaan kecerdasan buatan, rendahnya tingkat kepercayaan antara dua kekuatan besar dunia, serta terkikisnya tatanan global berbasis aturan, kerjasama untuk fokus pada persoalan jangka panjang semakin sulit diwujudkan. Negara-negara kaya merasa punya insentif yang lebih kecil untuk bertindak, karena mereka tidak akan merasakan dampak terburuk pemanasan global. Sementara itu, negara-negara miskin merasa berhak menggunakan bahan bakar fosil untuk pembangunan mereka, dengan alasan negara kaya pun telah melakukan hal yang sama selama berabad-abad. Jadi, dari sudut pandang global jangka panjang, mitigasi pemanasan global jelas masuk akal secara ekonomi. Tetapi ketika kita pecah ke dalam kepentingan masing-masing negara, hambatannya sangat besar. Inilah sebabnya target net zero hanya akan tercapai jika benar-benar layak secara ekonomi. Dengan logika ini, pertanyaannya adalah, bagaimana cara realistis untuk mencapai net zero sambil memenuhi tujuan kelimpahan energi dan keamanan energi? Energi terbarukan tentu saja menjadi langkah awal yang menjanjikan. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa 90% listrik harus berasal dari energi terbarukan pada tahun 2050. Saat ini, angkanya baru sekitar 40%. Artinya, dunia membutuhkan ekspansi besar-besaran ladang angin dan panel surya. Kabar baiknya, hal ini semakin mungkin dilakukan karena teknologi tersebut terus menjadi lebih murah, bahkan kini sudah mampu bersaing dengan bahan bakar fosil dalam hal biaya energi rata-rata. Selain itu, energi terbarukan juga mendukung tujuan keamanan energi, karena setiap negara dapat memproduksi energi secara mandiri di wilayahnya sendiri. Dengan kata lain, teknologi ini berpotensi jadi solusi terbaik untuk mencapai 3 tujuan energi sekaligus, murah, aman, dan berkelanjutan. Namun, ada masalah besar, sifat intermiten dari energi angin dan surya. Matahari tidak selalu bersinar, angin pun tidak selalu bertiup. Variabilitas produksi ini menjadi biaya tersembunyi, karena tidak selalu sesuai dengan pola permintaan energi harian. Jika produksi energi kurang, maka kita harus kembali mengandalkan pembangkit konvensional atau menghadapi risiko pemadaman listrik. Sebaliknya, ketika produksi berlebih pun masalah muncul. Ambil contoh Inggris, sebuah negara kepulauan yang sangat berangin. Kadangkala angin bertiup terlalu kencang, sehingga produksi listrik melebihi kebutuhan. Dalam kondisi ini, ladang angin justru dibayar untuk berhenti beroperasi, dan biaya ini akhirnya dibebankan ke rumah tangga. Masalah intermitensi ini bisa dikurangi dengan sistem jaringan listrik yang lebih efisien, akurasi peramalan cuaca yang lebih baik, serta perubahan pola konsumsi energi. Namun, tetap saja tantangan ini akan terus ada.
sebab teknologi penyimpanan energi masih menjadi hambatan besar. Karena itu, dunia tetap membutuhkan sumber energi yang stabil dan dapat dikontrol sebagai baseload power. Disinilah energi nuklir sering disebut sebagai solusi. Energi nuklir mampu menyediakan aliran listrik yang konsisten, bersih, dan rendah karbon. Contoh paling menonjol adalah Prancis. Negara ini memiliki 56 reaktor nuklir di 22 lokasi, yang mampu menyumbang 68% dari total listriknya. Pondasi energi nuklir inilah yang membuat harga listrik di sebuah negara bisa tetap stabil. Nuklir juga memberikan keamanan energi karena hanya membutuhkan sedikit impor bahan bakar, sumbernya beragam dari banyak negara, dan bahkan bisa disimpan dalam jangka waktu bertahun-tahun. Keuntungannya terlihat jelas bila dibandingkan dengan Jerman yang anti-nuklir. Negara industri besar ini justru lebih rentan terhadap gejolak pasar gas, dan akhirnya harus membayar listrik 40% lebih mahal. Namun, nuklir bukan tanpa masalah. Tantangan utamanya adalah biaya awal yang sangat besar. Lihat saja proyek Hinkley Point C di Inggris, yang menjadi proyek konstruksi terbesar di Eropa. Proyek ini tertunda bertahun-tahun, membengkak hingga miliaran dolar, dan menjadi contoh buruk dalam hal citra publik energi nuklir. Secara rata-rata, biaya listrik nuklir juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan gas. Harapan kini datang dari teknologi baru seperti Small Modular Reactors, SMR, yang menjanjikan efisiensi biaya lewat produksi bergaya pabrik perakitan. Tapi semua ini masih sebatas janji, belum terbukti nyata. Untuk membuat nuklir benar-benar kompetitif secara ekonomi, dibutuhkan inovasi besar-besaran, subsidi besar dari pemerintah, atau kenaikan harga gas yang tajam. Selain itu, nuklir juga membawa persoalan politik, meskipun kadang dilebih-lebihkan. Memang benar, membangun reaktor nuklir sipil tidak otomatis berarti sebuah negara bisa membuat senjata nuklir. Namun, ia tetap membawa negara itu selangkah lebih dekat ke arah tersebut. Contoh nyata adalah India, yang pada tahun 1974 melakukan uji coba nuklir dengan memanfaatkan program sipil yang dialihkan diam-diam ke arah militer. Meski begitu, investasi besar di sektor nuklir tetap penting. Pasalnya, banyak reaktor tua dari era 70-an dan 80-an yang akan segera pensiun. Jadi membangun reaktor baru sebenarnya adalah syarat minimum hanya untuk mempertahankan kapasitas nuklir yang ada saat ini. Karena itu, 31 negara telah menandatangani komitmen untuk melipat gandakan kapasitas energi nuklir pada tahun 2050. Namun, kenyataannya memang pahit. Tidak ada solusi ajaib untuk memenuhi 3 tujuan energi sekaligus: murah, aman, dan berkelanjutan. Seperti halnya dalam banyak aspek ekonomi, selalu ada trade-off, yang artinya kita harus membuat pilihan nilai. Kalau dunia benar-benar ingin mencapai net zero pada tahun 2050, maka insentif untuk melakukan dekarbonisasi harus diperkuat. Dan ini hanya mungkin lewat intervensi pemerintah. Salah satu cara yang paling populer adalah carbon pricing, yaitu sistem harga berbasis pasar untuk emisi karbon. Intinya, karbon dikenakan semacam pajak, dan biayanya mencerminkan dampak negatif dari pembakaran bahan bakar fosil. Dengan begitu, bisnis maupun konsumen terdorong untuk mengurangi jejak karbon mereka. Uni Eropa saat ini menjadi contoh paling terkenal dengan Emission Trading Scheme (ETS), yang menetapkan harga untuk emisi karbon dioksida sekitar 70 euro per ton. Dalam sistem perdagangan karbon, perusahaan yang melebihi kuota emisinya wajib membeli izin tambahan. Sebaliknya, perusahaan yang menghasilkan polusi lebih sedikit bisa menjual kredit karbon yang tidak terpakai. Dengan cara ini, terbentuklah insentif pasar untuk mengurangi emisi. Saat ini, ada sekitar 80 sistem perdagangan karbon di seluruh dunia yang mencakup kira-kira 28% dari total emisi gas rumah kaca global. Tahun lalu saja, mekanisme ini berhasil menghasilkan sekitar 102 miliar dolar Amerika sebagai pendapatan. Meski cakupannya semakin luas, harga karbon di sebagian besar negara masih jauh di bawah perkiraan social cost of carbon, atau biaya sosial yang sesungguhnya ditimbulkan oleh karbon. Selain itu, alokasi izin gratis yang terlalu murah hati justru melemahkan efektivitas kebijakan ini. Akibatnya, dunia usaha belum mendapatkan dorongan finansial yang cukup kuat untuk benar-benar melakukan dekarbonisasi. Namun, sistem ini sering dijadikan kambing hitam untuk menjelaskan mengapa perekonomian di kawasan seperti Eropa mengalami stagnasi. Sementara Amerika Serikat, yang cenderung lebih longgar dalam penggunaan energi, masih mampu tumbuh.
Dengan begitu banyak tantangan ekonomi yang lebih nyata dan mendesak, banyak negara merasa pengorbanan ini terlalu berat atau bahkan mustahil dilakukan. Padahal, para ekonom sudah lama sepakat. Pada tahun 2019, sebanyak 3.649 ekonom, termasuk mantan ketua The Federal Reserve dan 28 penerima Nobel Ekonomi, menandatangani Economist Statement on Carbon Dividends. Mereka mendukung penerapan pajak karbon yang naik secara bertahap untuk memperbaiki kegagalan pasar yang sudah jelas terlihat, sekaligus mengirimkan sinyal harga yang kuat agar tangan tak terlihat, pasar bisa diarahkan menuju emisi yang lebih rendah. Usulan ini sempat mendapat dukungan, bahkan dari sejumlah korporasi besar. Tetapi hambatan politik membuatnya mandek, tidak pernah benar-benar diterapkan. Nah, kalau kita rangkum dari keseluruhan pembahasan ini, terlihat jelas bahwa transisi energi dan kebijakan lingkungan sering dijadikan kambing hitam atas perlambatan ekonomi di Eropa. Namun, kenyataannya, stagnasi mereka punya alasan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan energi hijau. Pada akhirnya, tidak ada jawaban yang benar-benar sederhana. Energi murah, energi aman, energi hijau, semuanya memiliki harga yang harus dibayar, baik oleh ekonomi maupun oleh lingkungan. Pertanyaannya sekarang, pilihan seperti apa yang sebaiknya diambil oleh sebuah negara seperti Indonesia? Haruskah kita lebih fokus ke energi nuklir, memperluas energi terbarukan, atau tetap bergantung pada fosil dengan segala risikonya? Menurut Anda, strategi apa yang paling realistis untuk mencapai target net zero tanpa meruntuhkan perekonomian? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar, karena diskusi ini adalah bagian dari masa depan kita bersama.